Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi, ya kita semua Allah. Saat kita menggunakan pikiran kita baik, maka kita sebut Allah pada makhluk. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tuh cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya ke bahasa keluarnya nih. Ya ke bahasa keluarnya nih. Asa 3 in 1. Ya ke bahasa keluarnya nih. Three in one. Insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya ke bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad ini kan Allah. Berarti hakikat Muhammad Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah Allah namanya Muhammad wujudnya. Allah adalah namanya, Muhammad adalah wujudnya. Jadi 3 in 1 ya, Pak King David. Kita ulang lagi sekali lagi. Kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi, ya kita semua Allah. Saat kita menggunakan pikiran kita baik, maka kita sebut Allah pada makhluk. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tuh cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya ke bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asa. Allah namanya Muhammad wujudnya. Jelas semua ya, tadi dikatakan Allah dengan Muhammad itu esa. Ya, esa, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisah ceraikan. Tadi kita sudah baca Yohanes 14. Betul. Ya, Yesus mengatakan aku dengan Bapa adalah satu. Jadi semua ditiru ya. Mau dibikin remis. akhirnya dari sana sini Isa adalah Yesus. Isa lahir di bawah pohon korma. Ya, Isa Nabi. Akhirnya sekarang yang Tuhan kita sudah tahu, yang Allah adalah Muhammad, karena Muhammad adalah wujud Allah itu. Allah hanya nama, Muhammad wujudnya. Yang dikatakan tadi kan bener kan? Terang benderang. Beneran. Jadi Terang wujudnya benderang. Allah adalah Muhammad. Allah adalah namanya, wujudnya Muhammad sebagai insan. Ya.
Jadi 3 in 1 katanya. 3 in 1. Yang ngomong 3 in 1 siapa? Ya itu. Dia sendiri. Dia sendiri. Ustadznya. Wow, terbongkar ya Keren ya. malam ini. Ternyata bahkan didukung juga oleh dia. Ya, yang namanya Gerinda. Dia juga mengatakan Muhammad Ya. adalah Allah yang perkasa. Nah, itu dia. Ini parah nih. Wow. Ya. yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Woi. apa? Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu Bapa sudah yang pasti kekal, bukan maksudnya. Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari Wow. kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Jadi tadi sudah 1, 2, 3, 4 ustadz tambah ini 5. Sudah lebih dari cukup Lebih dari cukup ya saksinya sebagai ya. bukti. Sebagai Saksi. bukti bahwa ini lebih lagi dikatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah bukan untuk Yesus tapi Muhammad. Ambil. Ya, silakan ambil. Ambil sakarepmu, ambil. Jadi akhirnya mereka akhirnya mereka membuka jati dirinya Aibnya sendiri ya. Ya, membuka jati dirinya yang selama ini muter sana Ditutup-tutupi. muter sini ya, menyerang Paulus yang merusak ajaran Yesus, padahal buntut-buntutnya ingin menggantikan kedudukan Yesus yang adalah 3 in 1. Bahwa dia akan mengutus, dia akan minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus datang sebagai roh yang menginsafkan manusia, roh yang menyertai kita yang percaya kepadanya, roh yang membimbing kita, roh yang bisa memberikan hikmat pengertian kepada kita, yaitu roh Elohim itu sendiri. Jadi bukan 3 Tuhan. Itulah bapak-bapak gereja telah memberikan satu konsep yang baik untuk mengcover supaya jangan ada ajaran-ajaran sesat yang bisa menyerupai iman kekristenan. Makanya mereka membuat satu istilah yaitu Trinitas atau Tritunggal berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab kita. Begitu banyak sekali ayat-ayat tentang Trinitas di dalam Alkitab kita, tetapi salah satu contoh yang bisa kita lihat yang jelas contoh kita bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu sangat terlihat dengan jelas tentang konsep Trinitas. Yang kemudian berikut adalah Yohanes 14 ayat 11, ayat 16, ayat 17, ayat 26. 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19, dan masih banyak lagi bisa dibahas ayat-ayat Trinitas baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Jadi Trinitas itu bukan karangan bapak-bapak gereja, tetapi ini sebuah konsep yang ada di dalam Alkitab kita. Makanya Tuhan memberikan hikmat marifat kepada bapak-bapak gereja, kepada para rasul, dan juga kepada para uskup-uskup untuk membuat satu konsep Trinitas yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sayangnya mereka tidak memahami Trinitas ini dengan benar sesuai data Alkitab. Tetapi mereka pisah-pisahkan bahwa Bapa, Yesus manusia dijadikan Tuhan, Yesus manusia dituhankan. Inilah sebuah konsep pemikiran yang keliru tentang Trinitas yang terdapat di dalam Alkitab kita. Ya, jadi sangat berbeda dengan Trinitas mereka. Kalau Trinitas mereka yang satu zat, yang satu sifat, tetapi sifat ini adalah kedagingan. Tidak mungkin sifat ini bisa bertahan hidup selama-lamanya. Buktinya sifat yang disebut ini mati kena racun. Dan sampai sekarang belum pernah bangkit dari kuburnya. Jadi itu bukan Trinitas.
Tetapi itu konsep yang keliru. Jadi mereka ingin bikin remis. Triteisme. Nah, mereka itu adalah triteisme, Pak Lidara, betul. Kalau kekristenan, trinitas atau tritunggal, itu konsep yang benar berdasarkan ayat-ayat kitab suci kita yang terdapat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Itu bisa kita bacakan begitu banyak ayat sekali ya. Itu dulu dari saya, Pak Lidara. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Iya, Saya kembalikan oke. ke Pak Lidara. Terima kasih. Jadi oh ya, kata Pak Juma, dia bilang gini ya, taat kepada taat kepada Muhammad, taat kepada Rasul, taat kepada Allah itu kan karena dia melaksanakan perintah Allah. Ya tentu saja taat kepada dia artinya taat kepada Allah gitu. Ya, tetapi saya bilang di dalam Al-Qur'an kan, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa dia sendirilah yang menetapkan ketetapan, nggak ada pendamping ya ayatnya ya. Dia sendiri yang menetapkan ya. Lalu tetapi di dalam QS Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 36 dikatakan bahwa apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada yang bisa ini ya, tidak ada yang bisa melawan lah itu istilahnya ya. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka neraka ancamannya gitu kan. Nah itu ya. Jadi Rasul itu pembuat ketetapan ya. Gila juga ya, ketetapan Tuhan itu dia dengan Allah menetapkan ya kan. Lalu yang kedua, mereka nggak bisa ini lagi ya, jika dikatakan bahwa saya baca kemarin ini, jadi Nabi Muhammad pun dialah yang mengazab. Ini mana di ayatnya ya, dia mengazab ya. Mengazab itu kan dari Tuhan, yang menghukum dosa kan Tuhan. Lalu yang ketiga, dia itu memberi syafaat. Nah, dia nggak tahu artinya memberi syafaat itu adalah dari Tuhan sendiri. Harusnya kan ada dari Tuhan sendiri. Di tempat kita itu, kenapa Yesus merupakan perantara, imam besar agung ya? Karena dia berasal dari Tuhan sendiri, dia suci gitu. Ya, dia pemberi syafaat. Lalu yang keempat, apalagi ya, Allah memuji-muji ya kan, Allah memuji-muji Rasul gitu kan. Lalu setelah itu kan malaikat-malaikat pun memuji-muji ya, malaikat-malaikat, semua malaikat memuji-muji, bahkan batu pun memuji-muji gitu kan, anak-anak darah memuji-muji ya. Jadi ya bisa kita bayangkan, Alkitab kan mengatakan ya, pujian itu, pujian, hormat, sembah itu hanya untuk Tuhan semata gitu kan. Nah, tetapi dia enggak, bahkan Allah dan segenap bala tentara malaikat memuji-muji dia gitu. Nah, satu lagi ya, dikatakan ini kamu tidak beriman ya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan kamu tidak dipandang beriman apabila kamu tidak mencintai dia Rasul ya lebih daripada ibumu. Ini ayatnya ada nih ya, sebentar buka ya. Lebih daripada ibumu, ayahmu, bapakmu gitu kan. Nah, sedangkan kan hukum-hukum ini kan di Alkitab kan mengatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Jadi yang harus dicintai melebihi itu semua, bahkan Yesus mengatakan kamu tidak layak bagiku ya, apabila kamu lebih mencintai ayahmu. Gila nih Ustadz ya. Nisa 80, barang siapa mentaati Rasul itu sesungguhnya ia mentaati Allah. Nah, ini kan perkataan kayak gini kan kita sudah punya standar. Orang yang ngomong kayak gini, Yesus kan mengatakan barang siapa percaya kepada aku, percaya kepada Bapa ya, melihat aku, melihat Bapa. Karena apa? Karena udah ada standarnya di kita. Aku dan Bapa adalah satu gitu. Tetapi perkataan ini dimakan mentah-mentah sama Nabi Muhammad. Banyak sekali loh Pak ayat-ayatnya seperti itu. Nah, dikatakan di dalam Sahih Muslim 169. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dia cintai daripada anaknya, ya, orang banyak dan semua orang. Nah, itu kan. Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu itu dibalikin ke dia, gitu kan. Harusnya kan yang ngomong gini Tuhan, ya. Itu yang seperti dikatakan di Alkitab bahwa mengikuti Yesus akan meninggalkan bapaknya, ibunya, istrinya, harus mengikuti Yesus dan taat. Itu diambil dari situ. Kita ngomong kayak gini Pak, Yesus ngomong kayak gini karena Yesus ini bilang aku dan Bapa adalah satu. Yesus boleh ngomong kayak gitu, tapi kan dengan konteks Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, dia juga ngomong kayak gitu loh Pak ya. Nah, yang lebih dahsyatnya itu kan membuat ketetapan. Nah, bahkan dikatakan barang siapa yang berdoa nih, ya barang siapa yang berdoa kepada Nabi, ya kan. Nih, saya baca di sini nih ya.
ini an ini ya, berdoa juga. Nah gila, kalau dia berdoa kepada dia ya tandanya apa gitu loh. Nih ya. Di dalam Turmizi 3477 diriwayatkan daripada Allah Ubay bahwa Nabi SAW berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah, maka biarkan dia berdoa kepada Nabi. Nah kan, kemudian biarkan dia meminta apapun yang diinginkan gitu. Iya, ini kan artinya menyamakan diri banget ya Pak ya. Nggak bisa mereka bilang enggak gitu kan. Iya kan, banyak sekali kalau mau dibilang ya, barang siapa mendurhakai Allah, mendurhakai Rasul gitu kan. Dan bahkan kalian tidak dipandang beriman ya. Tadi beriman ya, mana lagi ya. Kalian tidak dipandang beriman. Ya banyak sekali lah Pak ya. Tetapi masalahnya kan gini, Yesus kan mengatakan ya seperti itu. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Perkataan yang begini, kenapa tidak melihat Allah melihat Yesus? Ya karena Yesus itu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, ketika ada Rasul yang bersama-sama dengan Allahnya membuat ketetapan. Nah, ini kan ya lalu dikatakan bahwa Allah dan Rasulnya menimpa azab. Nah, ini kan nggak bisa dibilang ini beda gitu kan. Ketika dikatakan bahwa harus mencintai dia lebih dari semua, oh nggak bisa kayak gini gitu. Sedangkan kan Alkitab kan telah mengatakan ya, memuji-muji gitu kan. Alkitab mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 26 gitu kan. Celakalah kamu apabila semua orang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikianlah diperlakukan nabi-nabi palsu sebelum kamu. Ya sudah bilang gitu. Nah, kalau di tempatnya kan pujian itu ya malaikat memuji-muji. Sebetulnya sholawat itu kan sebetulnya berdoa ya Pak ya. Yusaluna sebetulnya berdoa, tetapi mereka kan mengatakan itu bukan berdoa, memuji-muji. Ya kan? Loh, itu berdoa Bu. Saluna itu berdoa atau salut iya, juga. Harusnya begitu. Tapi asal katanya sholat kan, ya sholat. Iya, ya sholat. Iya. Tetapi kan mereka menyangkali ya udahlah ikutin aja. Tapi tetap aja jatuhnya mereka mengatakan memuji-muji. Nah kalau begitu malaikat memuji-muji ya, Allah memuji-muji, malaikat memuji-muji dan mereka juga memuji-muji gitu kan. Ya Alkitab jelas mengatakan yang dipuji-puji, yang dimuliakan begini nih ya. Nih saya baca nih Pak ya, yang buku dari ini ya dikatakan ya mengenai Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Sebelum dilanjutkan, kita terlebih dahulu harus menjelaskan pengertian istilah SAW. Kata yang tidak jelas ini diterima oleh Muslim sebagai singkatan yang berarti damai ada padanya. Ungkapan itu diucapkan dan dituliskan dengan penuh hormat setelah menyebut nama Muhammad. Walaupun kata-kata itu merupakan ungkapan bahasa Arab, nyata benar bahwa terjemahannya tidak benar atau hanya separuh yang benar. Ungkapan Arabnya ialah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata ini muncul dalam teks Quran dan arti harafiahnya adalah tengoklah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi. Oh engkau yang percaya berdoalah untuk dia dan hormati dia dengan damai. Nah itu dia. Ini perkataan dari orang Arab langsung nih Pak Anies. Luar biasa. Ya sebetulnya sih begitu. Cuma kan debat itu mereka marah sekali karena nggak mungkin lah Allah berdoa kepada nabinya gitu. Nah akhirnya mereka mengatakan memuji-muji. Nah memuji-muji ini juga tetap membuktikan bahwa setara dia dengan Tuhannya. Ya bahkan Pak Dhani mengatakan emang kenapa apa masalahnya? Emang iya kok kata kami itu ya kan? Ya kata kami itu artinya Allah, Muhammad dan Jibril katanya jelas dia ngaku kami itu artinya Allah, Muhammad dan Jibril. Ya, nah ini nih ya, banyak sekali ayat-ayat yang jelas mengindikasikan bahwa kami itu adalah Allah, Muhammad, dan Jibril gitu. Banyak Pak. Ya banyak sekali kalau saya mau buka banyak banget ya. Jadi udah itu aja. Terima kasih. Iya. Oke, tadi Pak ada Pak Ibnu Kalam ya. Tapi terlempar mungkin. Biar Pak Ibnu Kalam naik dulu ya satu ya. Pak Ibnu Kalam naik Pak Ibnu Kalam biar kita diskusi di sini kebetulan ada No Islam karena saya baru nonton juga ininya TikToknya Pak Ibnu Kalam tadi. Dia mengatakan bahwa Allah itu yang tidak kelihatan, Allah yang di surga, tapi Allah yang di bumi yang kelihatan, kata Pak Ibnu Kalam. Jadi cocok dengan ini ya.
Mantap Makanya kali itu. makanya Pak Indra. saya minta Pak Leader, Pak saya Ibnu izin Kalam. aja. Saya mau Oh. makan sekalian. Pak Oke, Leader, oke. Saya Iya, aja iya. turun. Saya Oke. sekalian mau makan malam. Ya. Siap, nanti balik lagi ya. Oke, kita kasih Pak Ibnu Kalam dulu naik. Oke, Pak Ibnu Kalam mudah-mudahan naik ya Pak Ibnu Kalam. Biar nanti bisa diskusi kita. Ya Pak Ibnu Kalam, silakan Pak Ibnu Kalam. Ya, jadi ambil. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asa. Allah namanya. Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak.